because in the last week it was holiday, so I think I delayed this session because it was holiday, right? Yeah. Okay. And then, so you are here for the first meeting. It's now 18th March 2021. Then I'd like to check whether my setting is correct or not. Okay, yeah. So I just want to make sure that the setting is correct. So you can complete by yourself, right? This attendance list. So like Nur Hamidah Hasibuan, you already completed the assignment. So it means that this is set properly. Okay. Please everyone, for those who have not completed the attendance here, please complete it based on the schedule. So you have to be on time. Why? Because this the completion of the attendance here is based on the schedule. So the schedule here is semantic and pragmatic from 10 until 11:45. So if you are late, you cannot complete the attendance anymore. So please make sure that you do yourself based on the scheduled time. And then what I post here, look at this. What is that? Wait. Something wrong, sorry. I have to check it back. For the attendance, is that okay? A second. Okay. And then please submit, please complete your attendance on this link only. So I don't put the attendance on each meeting. Then editing on. So please complete the attendance here. There will be no, like, what is that? Attendance on each meeting here like this. We are here in the first topic. Introductions to semantics. We are here now. So, but the attendance is still here. So I don't separate each attendance into each meeting. Do you get the point, everyone? Yes, sir. Yes. Yeah, Pak. Okay, good. And then let's talk about the book reference. I have so many references actually. If you want, you can, one of you please contact me, and then bring a hard drive, and then I will copy the books to you. But for this course, we will follow this book, this main book. So this is our main book.
Semantics 4th edition. The author is John Said. I think it's a good book. It is a quite famous book for the semantics and pragmatics. Okay, there are almost 500 pages there. Okay, you can download the book and then of course you have to read it. Okay, as you know that second, something joining us. I have to admit him before. Okay, and then yeah, I think the book is good for us to use in this course. It's really, what is that? The content, and then the language is easy, so we can understand the content easily. And then the example, each discussions is given the example and then the real example. So that's become one of the reasons why I choose this book. So besides that, this book is commonly cited when by the scholar doing research on the semantics and the pragmatics. And then what else? About the syllabus here. I'll show you our course plan here. Okay, this is our subject, semantics and pragmatics. And then this is what we are going to do in every week. Like we are here, introduction to the course and preparation for presentation. And then next week, we are going to discuss semantics and linguistics. So we will discuss the position of semantics and linguistics, and then as well as the influence of the semantics in the linguistics. Semantics is actually one of the subject which studies the meaning and then the interpretations of the language. And then we are going to talk about meaning, thought, and reality. So just follow the what is that? The contents here. So what we are going to discuss follows the chapter in the book. Look at that, like meaning, thought, and reality, and then word meaning, so sentence relations and truth. It's almost the same with the main topic on the course plan. Word meaning, sentence relation and truth, and then sentence semantic equations. And then before the test, we will have a review. We will discuss every point we have discussed before having the midterm task examination. And then after that, we will review the midterm test questions, maybe if it is based on the all about the examinations in the midterm test. And then meaning components, sentence semantics, participant, context, and inference. So as you know that this course is semantics and pragmatics. We have 7 meetings to discuss the semantics. This is all, if you see here, all of the discussions here from the beginning until before the midterm test exam, it is all about semantics. After the midterm test, meaning components, and then context and inference, functions of language, and etc., it will be tend to focus on the pragmatics.
So before the midterm test, it will be semantics. After that, after midterm test and before the final exam, we will tend to focus on the pragmatics. So that's the point. Second, I have to admit the participants. Who is that? Alwan. Okay. Okay, let's talk about the evaluations and assessment component. This is the rule, guys. The 80% of attendance is a prerequisite for you to sit in the final course examination. 80%. So it means that you can be absent as much as 3 times in a semester, maybe. If you are absent for more than 3 times in a semester, you won't be allowed to have whether it is the midterm exam or the final exam. So you are allowed to be absent for 3 times of meeting. More than 3 times of absence, you cannot attend the, what is that? The midterm test or the final exam. So that's why you have to complete your attendance every meeting. There are so many reasons that from the students that, sir, I forgot to complete the attendance. Oh, yes, me too, sir. I forgot to fill the attendance. No, that's not the good reason, I think. It's very common reasons, but there are so many students who have no problem with the attendance. So why you have the problem of the record? So please make sure that every meeting you have to complete the attendance. Complete the attendance and then present. Be active. Give participations in the learning activity. Okay, and then what else? Talk about the grading system. A second. The grading system. So, but I think you already familiar with the grading one. Like this, for example. Just take this example. Okay. In what? Okay, like this. You will be scored 15% for the attendance. We have 16 meetings, right? In a semester, if you 100% attend the meeting, if you always attend the meeting, so you will be counted 16 for the meeting, and then the score is perfect. It means that 100. Just count 15% from 100, so it means that you will have 15 for the accumulations of the score. And then if you are participating well in this class activity, so you will get, for example, even it's 100, it can be. For example, you get 85. And then for the midterm test, you will be counted as 25% for the midterm test. And then 40% for the final test.
And then this is the rule. If you get score 80, so you will get an A. Less than 80, between 73 to 80, so you will get AB, and then etc. So I think every courses apply the same scoring, right? So you are familiar with that. So this is what I have. So every activity, every midterm test document or the final test document are written where, are documented where, here in my file. So don't worry to lose what is that your grading. Okay, so what else? Is there any question? Please, any question? And then please don't be late. I'm not late, right? Yes. So you as students, don't be late. What else? Is that clear? So let's see our LMS. Back to the LMS. Because this course is the theoretical course, so I think I have to explain every point on the book, right? So after that, we will make discussions relating to the topic in each meeting. For example, what else? We are here in the first meeting. We are discussing the introductions to the semantic, and then I will also post the handout for you. Then after I explaining the materials, okay? So just take it easy in my course. Just participate, don't be late, and then what else? Give a feedback or discussion. You can ask something if you don't understand, or you can add something based on your knowledge and etc. Because this one is, I'd say, theory. It's not the practical one. So, is that everything's clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. But if there's no, Yes, sir. okay, great. I'd like to introduce you to the semantics here. The semantics and pragmatics actually, if you are studying in the Islamic boarding school or pesantren, maybe you will be familiar with the mantek. Any one of you studying at boarding school? Yes. Yes. Okay, what is mantik or mantek? Ya, pesantren. That's Arabic lesson. Yes, Yeah, please. it can be. It can be the Arabic one. What is mantik in Arabic? Forget, Mister. Anyone else? What mantik? Mantek? Pernah pesantren tuh? Atau kalian sedang pesantren?
And di pesantren juga sama. We compare the English with the Arabic. So you have nahwu, you have sorof, you have tajwid, mahirijul huruf, apa lagi? Farel, mantik. Kan di Wika mana? Itu Pak. Tajwid. Oke. Tajwid apa di bahasa Inggris tajwid itu apa berarti? Nggak tahu Pak. Tuh Mas Santrennya. Mas Santren atau kali-kali mumpung masih hidup. Pak. Salat pernah. Santren dong. Ayah nu pernah Mas Santren nih dia. Kalau mukanya muka santri ini deh. Mukanya mata si Fahri, si Agung. Siapa lagi yang muka santri di sini? Ada yang suka kabur saya mau Pak. Ada yang suka kabur. Wah, Nah, nanti kalau Pesantren rock and roll. kalian kan pakai kerudung, wah itu mukanya santri semua itu. Aduh, ditanya, ada tajwid. Nah, misalkan gini, belajar ngaji, gitu. Ada tajwid, ada makharijul huruf, kan? Tajwid itu kalau di bahasa Inggris ngomongin apa? Ya, saya kasih tahu nih. simbol. Makharijul huruf itu kalau di bahasa Inggris itu tentang fonetiknya. Belajar fonetik nggak? Belajar. Belajar, Pak. Jadi ilmu tentang bunyi kan? Makharijul huruf juga sama. Bagaimana kita mengucapkan huruf tertentu, bunyi-bunyi tertentu dalam bahasa Arab itu konteksnya. Kalau ini kan bahasa Inggris. Oke, makharijul huruf itu phonetics. Tajwid itu tentang hukum-hukum bacaan kan? Iya, Pak. Nah, ada idgham. Itu apa dalam bahasa Inggris? Teman fonetik apa? Fonologi, Pak. Fonologi. Iya. Oh, Nahwu itu tuh grammar. grammar. Iya, Pak. Ya. Paham, Sorof. Pak. Sorof itu tuh morfologi. Ilmu tentang pembentukan kata, ya. Terus ada mantik di pesantren itu. Belajar mantik, mantek itu semantik. Makna. Nah, jadi kita tuh Ilmu logik bukan, Pak? ilmu tentang makna. The study of meaning. Gitu. Jadi digabung harusnya ilmu pesantren sama ilmu di sini. Karena Mas Santren gila. Mukanya mah pesantren ini teh. Mumpung hidup pesantren. Supaya mah hese. Okay, so it is about the study of meaning. Mana itu? So let's see, based on my PowerPoint here. This is the book we are going to follow, as I described you before. And then actually, I have so many reference book from the Crystal and etc. Okay, let's see here. Semantics. Semantics is the study of meaning through language. Ilmu tentang makna bahasa. Okay.
let's see here, something we know. Based on the picture, we can say that the small blue circle is in front of the square. Betul kan? Betul. Oh. The square is behind the small blue circle. Betul. Betul. We are capable of verifying that both are true in this particular situation. This is because we know that the world must be light in order for those sentence to be true. Kebenaran suatu makna itu tergantung pada pengalaman kita di dunia, kan? Nah, kalau kalau memang itu disepakati, maka deskripsi tadi the small blue circle yang biru itu ada, lingkaran biru ada di depan, atau bisa juga sebaliknya, kotak itu ada di belakang blue circle. Kebenaran makna itu tergantung kesepakatan juga. Suatu makna akan dianggap benar jika memang orang-orang di dunia ini menganggap memiliki sudut pandang terhadap dunia itu sama, gitu. Memiliki sudut pandang yang sama tentang interpretasi dunia ini. Gitu. Nah, makna juga nanti di dalam semantik kita belajar makna juga ada makna ambigu, gitu. Ada yang mengerti apa? Ada yang tahu ambigu itu apa? Udah jelas. Enggak Ya, jelas. jelas, Pak. Banyak maknanya. Oke, banyak maknanya. Nah, yang ini, she drove past the bank. Kenapa kalimat ini bermakna ambigu? Kenapa? Coba teman-teman. She drove past the bank. Dia berkendara melewati the bank. Dalam bahasa Inggris, ini ambigu. Kenapa? Karena bank dua arti. Nah, bank tersebut ada dua arti. Betul. Arti yang pertama? Ada yang pertama bank bagi sungai. Itu bukan, Pak? Ya, betul. Arti yang kedua tadi apa? Sungai. Bank sungai. Pinggir sungai. Ya. Aha. Okay. So, if we illustrate the sentence, it consists of two possible meanings. The first one to draw past the bank. The bank, the first meaning is the financial institutions, while the second meaning is the besides the river. Okay, like that. This one is ambiguous. So ambiguous is about meaning. Nah, istilah ambigu itu merupakan istilah semantik karena makna gitu. Oke, satu tuh makna ambigu. Oh, makna ambigu itu lebih dari satu maknanya. Nggak jelas, boleh. Bisa dijelaskan. Ketidakjelasan suatu makna bisa terkonfirmasi oleh konteks. Bukan berarti maknanya nggak jelas, bisa jelas. Tapi harus tahu konteksnya. Nah, misalnya, she drove past the bank. Terus diikuti aja dengan konteks yang lain. Because there are so many people on queue, misalnya, apa ya, outside the building, misalnya. Oh, ada kata petunjuk. Building di situ, oh ya sudah, itu berarti bank. Kalau misalnya, she drove past the bank.
And the scenery is very great. Nah, pemandangannya sangat bagus di sana. Oh, kalau begitu. Atau the scenery is very natural, misalnya. Sangat natural di sana. Oh, berarti bank di sini maknanya adalah pinggir sungai. Gitu. Oke, sekali lagi bahwa makna bisa terkonfirmasi berkat adanya konteks. Gitu. Coba dalam bahasa Indonesia, misalnya begini teman-teman. Aduh, tadi malam tanggal 2, misalnya. Tadi malam tanggal 2. Apa maksudnya? Apakah tanggalnya itu tanggal ke hari bulan gitu kan ya? Apakah bisa jadi maksudnya tanggal giginya tanggal 2, tanggalnya copot, lepas. Nah, kan namanya tanggal 1 lepas 1, tanggal 2 lepas 2 gitu. Bisa ke penanggalan bulan, bisa juga ke penanggalan gigi. Artinya bukan berarti tidak jelas, tapi bisa betul tidak jelas kalau tidak ada konteks. Tapi kalau konteksnya ada, maka makna itu jelas. Paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Enggak. Pak. Paham, Pak. Terus lagi misalnya, bisa apa misal tuh? Bisa apa? Nah, bisa di situ. Bisa menanyakan kemampuan, can you misalnya. What can you do? Nah, misalnya bisa kemampuan, ability. Bisa juga bisa apa? Nah, bisa racun ular, bisa juga kan seperti itu. Nah, sebetulnya ambiguitas itu kemungkinan banyak terjadi, tapi hal tersebut tidak akan ambigu karena setelah adanya konteks. Gitu. Karena gini, di dalam semantik itu, meaning is in the mind of the speaker. Makna ada di benak si penutur. Maksud dari si penutur itu apa? Makanya ketika ada kesalahpahaman, itu akan dikejar nantinya. Maksud kamu itu apa? Karena menuturkan sesuatu itu pasti ada maksudnya. Dan yang di penuturlah yang harus menjelaskan maksudnya itu apa. Gitu. Makanya banyak kasus-kasus misalnya, untuk apa sih kita belajar mata kuliah ini? Kalau ngomongin hanya sebatas makna saja. Nah, kita cari kasus-kasus yang nyatanya di dunia. Misalnya kasus kemarin Rocky Gerung misalnya ya, mengikuti kasus itu nggak? Waktu itu viral-viralnya. Dia mengatakan apa? Gimana? Yang fiksi kitab suci fiksi ya? Kitab suci fiksi. Nah, betul. Itu kan sampai rame kan ya? Sampai rame, sampai ditanya, maksudnya apa? Nah, justru Rocky Gerung lah yang harus mengklarifikasi, mengkonfirmasi bahwa yang saya maksud itu bukan seperti yang kalian maksud misalnya. Karena begini, makna ada di benak si penutur. Makna tersebut, makna kitab suci fiksi itu ada di benak Rocky Gerung. Makanya ketika terjadi perdebatan, itu Rocky Gerung mengkonfirmasi bahwa yang saya maksud dari pernyataan itu adalah ini. Gitu. Nah, setidaknya begini, ketika berkomentar suatu kasus nanti, kasus misalnya bisa penistaan agama tuh, bisa kasus radikalisme. Nah, itu kan bisa kelihatan dari bahasanya. Kasus misalnya bohong itu, nah, lebih jauhnya lagi nanti bisa dikaitkan dengan forensik linguistik, di mana
dikejar nanti data bahasa bisa kelihatan, dibedah sama kita. Oh, ini tuh maksudnya ke sana. Oh, ini tuh maksudnya ke sini. Gitu. Nah, jadi teman-teman, ketika ada kasus-kasus seperti itu kan sekarang apalagi sudah zaman ini ya, sosial media yang memang datanya itu kan bahasa. Pencemaran nama baik kah, apalah, kan sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya tuh, gara-gara sosial media. Disitulah kita bisa masuk berperan. Hoax lah, misalnya hoax propaganda, segala macam lah, apalah, politik lah, ini itulah. Nah, itu kan lebih ke makna nanti. Nah, makanya ketika ada kasus-kasus penistaan agama, kemudian kasus-kasus apalagi di sosial media yang berkaitan dengan bahasa, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Ketika di persidangan, di sidang, itu melibatkan saksi ahli bahasa. Nah, ya nggak? Saksi ahli bahasa di situ. Teman-teman nanti menjadi saksi, mengkonfirmasi ini maksudnya apa gitu. Nah, itu kurang lebih manfaat secara praktis mempelajari mata kuliah ini. Ada bayangan nggak? Ada, Pak. Nah, Ada. jadi kelihatan ada manfaat secara praktisnya. Secara finansialnya juga ada. Kalian jadi saksi ahli bahasa terus dibayar dapat duit kan gitu. Manfaat untuk diri sendiri juga bisa gini, teman-teman bisa kritis. Jangan misalnya main share sembarangan berita hoax kok di-share. Terus itu banyak kan yang berjenis hoax itu, tidak hanya berita politik, COVID atau apa. Herannya banyak yang ketipu juga gitu gara-gara adanya misalnya selamat Anda mendapatkan uang berapa juta. Lihat saja dari bahasanya, logika bahasanya, bentuk bahasanya itu orang bahasa pasti peka itu sebetulnya. Nah, jadi jangan sampai kalian di mata kuliah saya yang pernah ikut mata kuliah saya kena tipu lah, gampang share yang berita hoax lah. Nah, karena kalian sudah punya bentengnya di sini di mata kuliah ini, itu mengkaji makna secara radikal, detail ya. Terus bermain bahasa juga misalnya di teman-teman di mata kuliah ini harus benar-benar bisa memainkan bentuk bahasa sedemikian rupa sesuai konteksnya. Misalnya untuk menciptakan makna kesopanan. Nah, teman-teman ketika berinteraksi dengan dosen, berinteraksi surat menyurat dengan institusi lain, nah itu kan memainkan makna, memainkan bahasa, bentuk bahasa. Jadi harus benar-benar sesuai konteks ya, jangan lagi nanti, aduh ini mahasiswa kok bahasanya nggak sopan, misalnya apa nggak tahu, saya nanti merasa bersalah karena mata kuliah ini salah satunya mengkaji itu kesopanan, tindak tutur dan lain sebagainya nanti di depan. Itu yang saya harapkan nanti. Oke, lanjut. Kenapa juga sih kok makna ribet amat? Ya, tiap makna juga nggak perlu kuliah juga bisa dimengerti. Toh suatu makna itu ya pasti seperti itu. Gitu. Oke, kita cari lagi analogi yang lain nih. Something you also know that the second sentence follow the first one. Technically, sentence 1 entails sentence 2. Ini istilah teknisnya nih. Kalimat pertama entails, ada entailsment, keterkaitan dengan kalimat yang kedua. John murdered the president. John membunuh presiden. Itu akan secara otomatis kesimpulan selanjutnya, presupposition-nya atau entailment-nya itu ya pasti the president is dead. Presiden pasti mati. Karena ada biang kerok kata kunci dibunuh.
Membunuh. John membunuh presiden. Artinya presiden mati. Artinya tidak akan logis jika ungkapannya begini. John murdered the president. Unfortunately, the president is still alive. John membunuh presiden. Untungnya presiden masih hidup. Loh, nggak logis di situ. Kenapa? Karena adanya makna dari murder. Yang namanya murder, dibunuh, korbannya pasti mati. Nggak mungkin bisa hidup lagi kan? Nah, itu betul tadi ada yang bilang apa? Logika katanya ya. Siapa tadi yang bilang? Bahwa di dalam makna bahasa itu ada logikanya. Jadi, untuk memahami suatu bahasa, kita fokus ke the meaning of words and of the morpheme that compose them. Makna suatu kata dan morfem juga itu penting. Ketika di morfologi, mungkin teman-teman sudah ada mata kuliahnya ya? Sudah ikut mata kuliah itu? Satuan terkecil. Sudah ya, already. Okay. The smallest thing in the element of the language, which is here morpheme. Nah, morpheme itu kan satuan terkecil yang bermakna ya. Itu harus dipahami. Karena beda morfem saja itu akan mengubah makna. Misalnya memakan dengan dimakan. Itu me dengan di aja udah beda makna kan? Ada makna aktif, ada makna pasif nantinya. Misalnya ujuk-ujuk ini. Kalau lagi enak-enakan tidurin di bangunan misalnya gitu. Itu gara-gara morfem aja lagi enak-enak tidurin kok di bangunan. Nah, itu harusnya dibalikan morfemnya. Lagi enak-enakan tiduran dibangunin. Dengan hanya perbedaan morfem saja akan mengubah makna. Words into phrase and sentences, itu jelas kata di dalam kalimat nanti seperti apa hubungannya. Kemudian kita juga harus memahami konteks which determines the meaning. Jadi konteks yang menentukan makna. Nah nanti ini setelah UAS nih, setelah UTS kita akan fokus pada pragmatics. Di mana pragmatics itu kata kuncinya sama-sama ilmu yang mengkaji makna, semantik maupun pragmatik sama-sama mengkaji tentang makna, tapi bedanya kalau semantik lebih ke kata, kalimat, gitu ya. Tidak terikat konteks, sedangkan di pragmatik itu makna yang dipengaruhi oleh konteks. Nah, misalnya begini. Saya lihat dulu siapa yang ada di sini. Misal si Fahri Akbar ke si Agung. Fahri ke Agung ya, cowok ke cowok. Fahri bilang gini, Gung, gue tunggu di perempatan. Gung, gue tunggu di perempatan ya. Atau pertigaan Yasmin misalnya. Gung, gue tunggu lo di pertigaan Yasmin. Itu ungkapan Fahri ke Agung. Nah, sekarang ungkapan Fahri ke siapa nih kira-kira? Ke Adila misalnya ya. Iya, saya lihat aja. Ungkapan Fahri ke Adila, ungkapan yang sama tapi dituturkan kepada orang yang berbeda. Kalau tadi ke Agung, Fahri bilang, gue tunggu lo di perempatan pertigaan Yasmin. Terus kalau ke Adila, tuturannya sama. Adila, nanti ditunggu ya di perempatan Yasmin, pertigaan Yasmin, di situ pertigaannya. Nah, teman-teman bisa melihat nggak perbedaan makna tuturan yang sama dalam konteks yang berbeda? Kalau Fahri ke Agung tadi, kira-kira maknanya apa? Ajak ribut.
ngajak ribut. Ayo kita ntar berantem di perempatan. Nah, kalau Pak Hari Kadila bisa kencan gitu kan. Ya kan? Janjian. Itu karena walaupun bentuknya sama, ungkapannya sama, tapi dilihat nanti konteksnya. Karena teman-teman harus tahu, hanya kontekslah yang bisa mengkonfirmasi kebenaran makna gitu. Jadi teman-teman harus sadar akan adanya konteks. Jangan sampai menginterpretasi sesuatu itu lepas konteks gitu. Jangan diinterpretasi secara mentah. Nah, nanti kajian itu akan ada di pragmatik. Nanti pokoknya begini, pragmatik itu nanti akan selalu melibatkan konteks dalam pembahasannya. Misalnya siapa nih di sini saya lihat Hasna. Nah, Hasna ke warung, Mang beli galon 3 ya. Yang dikasih apa? Hasna kalau bilang gitu. Apakah hanya galonnya saja? Nggak ada airnya? Ada. Ada justru. Ada justru. Nah, kenapa? Karena si tukang warungnya itu sudah tahu konteksnya. Oh, bukan berarti dia beli galonnya doang. Orang dia ke warung juga bawa-bawa galon misalnya. Nah, jadi maksudnya itu sana gitu. Kalau kita kalau kita menginterpretasi makna tersebut berdasarkan leksikalnya saja tanpa adanya konteks, itu tukang warung akan ngasih nanti mungkin kamu tuh kayak orang gila, kamu bawa galon 3, sekarang mau beli galon lagi. Apa maksudnya? Ya, itu artinya menginterpretasi tanpa adanya konteks. Gitu. Mang beli jarum sebungkus, koreknya 1. Bukan berarti dikasih jarum tajam itu buat jahit atau jarum pentul. Bukan, tapi jarum di sana adalah merek rokok kan gitu. Pokoknya sebungkus tambah korek gitu. Nah, adanya konteks di sana. Itu yang nanti akan dibahas di pragmatik. Nah, sekarang kita masuk lagi. What is semantics? Semantics. Oh, sudah tadi. Bentar. Ada begini. Nah, ini nih juga penting. Ada semantics features namanya. Features. Bisa saja suatu ungkapan benar dari segi struktur, dari segi sintaktiknya, tapi belum tentu berterima berdasarkan maknanya. Misalnya, the hamburger ate the man. Past tense, ini transitif, ini direct object, betul. The hamburger ate the man. My cat studies linguistics. Betul. Dari segi grammar ya, the table listen to the radio. Tapi dari segi makna, nih di sini, itu ada hubungannya dengan semantic properties. Kalau dari segi makna, yang namanya hamburger, cat, table, itu semantic properties-nya mengandung makna bukanlah manusia, di mana tidak bisa melakukan aktivitas makan, tidak bisa melakukan aktivitas belajar, juga aktivitas mendengar tidak bisa. Artinya aktivitas makan, belajar, mendengar itu hanya bisa dilakukan oleh human. Nah, di situ biang kerok kenapa
kalimat yang secara gramatikal itu benar, tapi secara semantik odd istilahnya, aneh. Tapi bisa saja, misalnya the cat studies linguistic, misalnya Tom and Jerry, misalnya the cat di sana adalah si Jerry-nya ya, Jerry-nya ternyata lagi belajar linguistik atau Jerry-nya lagi masak. The cat studies, the cat is cooking. Misalnya bisa kalau itu fiksi ya, gitunya bisa saja. Tapi kalau diaplikasikan di kehidupan nyata itu odd. Okay. And then, nah, bicara tadi semantic properties, teman-teman, ada semantic properties ya. Nanti juga kita akan bermain tanda untuk memaknai sesuatu. Ada makna positif, ada makna negatif nanti. Nah, misalnya gini, baby is positive young. Positif itu iya. Positif human. Positif animate. Iya bahwa baby itu young, iya bahwa dia itu human, iya bahwa dia itu animate. Nah, semantic property seperti ini merupakan simbol-simbol ya untuk mendeskripsikan makna. Bisa dijadikan begini. Ketika ada pertanyaan, what is the difference between table, horse, boy, man, girl, and woman? Apa bedanya? Meja, kuda, anak laki-laki, laki-laki, gadis, dan perempuan. Apa bedanya? Nah, nanti ini semantic properties-nya bisa dideskripsikan seperti ini. Masukkan saja elemen-elemennya. Misalnya, wah, untuk membedakannya, table, oh, animate-nya nih. Makhluk hidupnya nih. Nah, dari segi elemen animate, bahwa table itu non-animate. Nah, ini negatif itu tidak ya, artinya. Non-animate, kalau horse, iya. Boy, iya. Man, iya. Girl, iya. Woman, iya. Kalau dilihat dari segi human-nya, bahwa table itu bukan human, horse bukan. Nah, boy, iya human. Girl, iya human. Oke. Ini boy sama man berarti masih ada kesamaan kan, belum ditemukan. Kalau positif negatif udah kelihatan. Kalau table dari ini aja udah cukup nih. Misalnya kalau table itu tidak animate, bukan makhluk hidup. Kalau horse iya makhluk hidup, berarti udah tuh ada perbedaannya. Nah, kalau ini kan boy sama man masih sama-sama animate, dia sama-sama human. Sama-sama bukan female. Nah, ini yang membedakan nih, bahwa boy itu dia tidak adult, bukanlah orang dewasa, sedangkan man iya. Gitu. Begitu juga yang girl nih. Girl itu dia negatif adult, sedangkan woman iya. Nah, jadi bisa dideskripsikan seperti ini. Apa sih bedanya girl sama woman? Nah, misalnya. Nah, itu bisa dideskripsikan. Ini udah ketemu bedanya, udah. Itu yang disebut dengan semantic properties. Properties semantis. Istilahnya. Kemudian deskripsi secara terpisah bisa dilakukan seperti ini, teman-teman. Oh, man, boy, dan sebagainya. Kemudian, kita bicara nanti, ya, ini kan masih introduction ya. Nanti kita akan bicara semantics rule. Oke, jadi begini. Teman-teman sinteks dan morfologi sudah mengampu mata kuliah itu. Grammar juga sudah. Ketika ada data satu kalimatnya di sini tadi, the boy kick the ball. Jika teman-teman diminta, tolong dong analisis kalimat ini berdasarkan sintaktiknya. Oke, sintaks. Masih ingat nggak kemarin? The boy, the determiner, boy itu noun-nya. Ini noun phrase, the boy noun phrase. Kick itu verb phrase-nya. Kick the ball itu verb phrase-nya. Ada verb-nya, verb kick itu adalah transitive verb. Berbentuk tensis lampau, kicked, past. Kemudian the ball itu adalah noun phrase. The itu determiner, ball-nya itu noun.
Kalau dilihat dari fungsinya, the boy sebagai subjek, kick sebagai predicate, the ball sebagai direct object. Nah, itu kalau analisis sintaktik yang kemarin teman-teman pelajari. Tidak hanya analisis sintaktik. Nah, sekarang kita bisa menganalisisnya secara semantis. Gitu. Secara semantis seperti apa? The boy itu adalah agent. Ball itu adalah theme. Kick itu adalah verb di sini, indicates actions, di mana kalau ada lebih jauhnya lagi itu adalah material. Material process. The boy sebagai agent, kick sebagai material process, the ball sebagai theme. Oh, jadi analisisnya seperti itu. Nanti. Jadi, ini merupakan pisau yang lain untuk mengkaji, menganalisis kalimat. Gitu. Nah, istilah-istilahnya nanti yang akan kita bahas. Nah, misalnya agent. Ada agent. Agent itu apa? Sesuatu yang melakukan kegiatan. Theme. Theme itu apa? Sesuatu yang menjadi korban suatu kegiatan. Experiencer. Experiencer itu apa? Sesuatu yang menerima sesuatu. Orang yang menerima sesuatu. Atau yang perceive something. Instrumen. Instrumen itu apa? Sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu aksi. Lokasi. Lokasi itu apa? The place where the action happen. Ini kalau di syntax, ini adalah adverb nih. Ini adalah adverb. Adverb of place. Kalau di semantik, agent, theme, experiencer, itu bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Kalau di semantik, kemungkinannya bisa sebagai agent, bisa sebagai experiencer. Instrumen itu adverb of. Nah, instrumen itu adverbnya ya, adverb of manner. Nah, menjelaskan bagaimana dengan apa sesuatu itu dilakukan kan gitu. Nah, itu instrumennya nanti. Nah, coba latihan nih. John is writing a pen. Kalau dari segi sintaktik ya, John itu sebagai noun phrase. Segi kategori ya. John noun phrase, is writing is sebagai modalsnya, writing sebagai lexical verbnya, sebagai progressive, with a pen. A pen itu prepositional phrase, with-nya sebagai preposisi, nya sebagai determiner, pen-nya sebagai noun, head-nya. Gitu. Tree diagram bayangkan saja. Kemarin belajar tree diagram nggak? Di syntax, teman-teman? Belajar, Pak. Belajar ya. Sekarang analisisnya secara semantis nih, secara makna. John itu dia sebagai agent, is-nya itu nanti yang menjadi biang kerok, dia apakah agent ataukah yang lain, itu bisa dilihat dari si kata kerjanya. Nah, with a pen, itu kalau di sintaksis itu sebagai adverbnya, kalau di semantis itu sebagai instrumen. Kenapa? Karena a pen ini digunakan oleh si John sebagai alat untuk menulis gitu. Mantik-mantik di pesantren mah, nah, seperti itu sama. Kemudian Mary saw a mosquito on the wall. Mary, nah bukan lagi sebagai agent. Dalam konteks ini, dia sebagai experiencer. A mosquito itu bukan instrumen, tapi dia sebagai objeknya kan ya. Nah, ini disebut theme. On the wall itu disebut location. Ini kalau di sintaktik, kalau di sintak itu sebagai adverb of place. Pertanyaannya adalah kenapa
subjek ya sama-sama subjek di contoh nomor 1 dan contoh nomor 2, tapi analisisnya berbeda. Si John sebagai agent, kok di sini sebagai experiencer? Jawabannya adalah yang menjadi biang keroknya adalah si kata kerja. Gitu. Kalau kata kerjanya dia melibatkan aksi, maka si pelakunya biasanya agent. Kalau si kata kerjanya, kalau so ini kan, kalau coba bayangkan pekerjaan write. Write, menulis dengan tangan. Ada aksinya. Ada gerakannya. Aksi. Dan terjadi perubahan pada misalnya a letter yang tadinya belum selesai, yang tadinya tidak ditulis, with a pen, pakai alat lagi. Kalau Mary saw a mosquito, Mary, dia experiencer. Lihat ke makna kata kerja saw. So di situ dia melibatkan apa? Melibatkan sense kan? Melibatkan panca indera dengan mata. Apakah ada perubahan pada si mosquito ketika dilihat gitu? Kecuali kalau pakai Superman ya. Kalau Superman dia melihat bisa memancarkan cahaya lewat matanya. Kalau ini kan enggak ada perubahan, beda aksi, beda makna yang terdapat pada write dengan saw. Makanya dia sebagai agent pelakunya, kalau ini sebagai experiencer yang mengalami melihat mosquito. Jadi analisis sinteks saja tidak cukup. Kalau dilihat dari sinteks, misalnya gini, ada kasus, kalian ada di pengadilan sebagai saksi ahli. Kalian bisa menjelaskannya begini yang mulia, misalnya. Memang betul tuturan tersebut dari segi sintaktik, dari segi grammar, itu sama-sama berposisi sebagai subjek. Tapi kalau dilihat dari analisis semantis, itu walaupun memiliki analisis grammar yang sama, tapi secara semantis itu berbeda. Subjek di sini dia sebagai agent, sedangkan di kalimat ini dia sebagai experiencer yang mulia. Misalnya begitu. Jadi kalian secara radikal mengkaji. Jadi jangan sampai gini, banyak kan kasus-kasus kayak A melakukan B itu sama dengan B melakukan C. Apa bedanya coba? Belum tentu itu tuh sama. Karena beda bentuk, beda makna nanti. Konsep dari ilmu makna itu beda bentuk, beda makna. Jangan disamakan nanti. Nah, contoh misalnya nih yang sekarang sedang viral. Yang kemarin sih itu. Ada polisi menembak 6 laskar FPI. Ada juga headline berita laskar FPI ditembak, laskar FPI tertembak. Nah, itu kan hanya beda struktur saja. Ada yang pertama tadi struktur kalimat aktif, ada yang kedua struktur kalimat pasif. Dari segi pemaknaan, jika kita secara kritis ya, memaknai konstruksi yang berbeda tersebut, ada keberpihakan di sana. Kalau yang pertama kalau yang dalam bentuk pasif, si pelaku dihilangkan di sana. Artinya tidak dimunculkan, tidak menjadi sorotan. Yang dimunculkan justru si korbannya. Kalau tadi di kalimat aktif, justru si pelakunya dimunculkan. Siapa yang melakukan penembakan itu? Dimunculkan dan tidak dimunculkannya suatu subjek, itu memiliki makna berarti. Itu. Benar nggak? Nanti bisa melihat, oh ini media ini pro terhadap ini, media itu pro terhadap itu. Nah itu nanti di critical discourse analysis nanti lebih jauhnya teman-teman. Jadi kita peka jadinya. Oh begitu. Oh begini.
Makanya teman-teman setelah mempelajari mata kuliah ini, hati-hati ketika bicara, ketika menulis, ketika berinteraksi di WA, karena tiap kali tuturan selalu tersembunyi ideologi di sananya, selalu tersimpan maksud di sananya, selalu bermuatan ideologi terhadap apa yang kita tuturkan, terhadap tidak hanya kita, terhadap orang lain tuturkan, terhadap orang lain tuliskan. Nah, bisa kita analisis, sensitif jadinya ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah dalam bentuk ini nih, the children ran from the playground to the pool. Nah, the children di sini sebagai agent karena ran. Nah, ran di situ dari run ya, memiliki makna pekerjaan aksi di situ. Oke lah. Ini merupakan salah satu luaran dari mata kuliah semantik. Kalau sinteks kan analisis sintaksis. Semantis, analisisnya semantis. Seperti apa analisis semantis? Seperti ini. Nanti ya. Kemudian masih ada waktu teman-teman. Oh, silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Silakan ada pertanyaan. Konsep ini, lebih ke konsep. Konsep makna, teori jadinya, theoretical subject. Pusing ya teman-teman, pusing. Pusing ya, terlalu abstrak ya ngajarnya ya, terlalu teoritis ya. Biasanya praktis kan, kayak saya dulu ngajar di listening, kita praktek-praktek aja. Jadi gini, mata kuliah itu terbagi dua katakanlah lah. Ada mata kuliah skill, ke misalnya kayak listening, speaking, apalagi itu. Ada mata kuliah teori, ini salah satunya, menyebalkan jadinya, harus banyak baca. Ya, baca dong, Iqra. Kalau dirasa teman-teman kurang bukunya, itu yang semantik itu nih, saya perlihatkan. Ya, tambah lagi nih. Mana teh? Nih. Ada berapa buku ini? Ah, 40 kurang 30-an lah. 30 buku mau dibaca? Paling tidak judulnya dibaca. Bisa ini jadi penelitian 30 buku. Nanti pakai itu aja ya, flash disk. Salah satu dari kalian ke saya, Pak, nih saya bawa flash disk mau minta PDF buku referensi. Karena kalau saya upload LMS, kok saya ada beberapa buku yang gagal gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 63 megabyte kalau nggak salah. Saya nggak bisa upload file lebih dari ukuran 63. Jadi nggak bisa saya upload. Sebenarnya bisa diakalin. Saya kompres dulu PDF-nya, tapi itu kok memakan waktu yang lama. It takes time. Jadi baiknya it better to come here and then ask me to copy the book, oke? Okay? Gitu. Terus lagi, kalau nggak ada pertanyaan lah. Di dalam semantik juga kita akan membahas, sebentar, sampai 11.45 ya, oke, udah mau habis. Hubungan kata, misalnya lexical relation nih.
Ini yang kayak sinonim, antonim, hiponim, prototype, homofon, polisenim, metafor, metonim, dan sebagainya. Itu kajian semantik, teman-teman. Nah, begini. Ini sama. Jadi gini, ketika saya menjelaskan sesuatu, berarti di benak teman-teman makna gitu aja. Karena mata kuliah ini makna, membahas tentang makna, all about meaning. Misalnya ini sinonim, itu juga makna. Kenapa kok bisa mengarah ke makna? Karena ada makna lexical relation, hubungan leksikal atau hubungan kata. Nah, misalnya gini, secara sederhananya sih, apa hubungan kata kecil dan kata besar? Misalnya, apa sih hubungannya? Itu hubungannya adalah antonim. Apa hubungan kata big dengan large? Itu tuh sinonim, ada hubungannya gitu. Saya yakin untuk sinonim nggak ada masalah, teman-teman. Itulah itu persamaan yang memiliki makna yang sama atau berhubungan. Contoh, answer, reply, almost, nearly, broad, wide, buy, purchase, freedom, liberty. Kenapa sinonim itu penting? Dan dalam tulisan penting itu untuk parafrase atau untuk supaya teks yang kita tulis itu tidak membosankan gitu. Oke lah, kata-kata yang memiliki yang bermakna sama dengan yang lain. Atau parafrase itu penting kan ketika teman-teman nanti menulis penelitian. Antonim lawan kata, oke lah, tidak masalah. Ada hot, ada cold. Jenisnya ada gradable, ada non-gradable. Coba, teman-teman, apa bedanya gradable dan non-gradable di sini? What's the difference? Hot lawannya kan cold. Dead lawannya kan alive. Hidup lawannya mati kan. Tidur lawannya bangun. Nah, tapi dikategorikan di sini ada gradable, ada non-gradable. Apa bedanya? Yuk, ada yang bisa menyimpulkan? Kan kalau misalkan hot bisa aja hangat gitu. Terus kalau misalkan kayak small Hot, sama panas. big bisa aja small sama medium. Small, medium, Ya small sama big, terus big bisa gitu. aja ya sama medium. Ya. Ada tengahnya gitu. Kan kalau Ada dia panas. sama alive kan udah pasti. Kalau nggak mati ya hidup gitu. Iya. Oh, kalau yang gradable belum tentu. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Good, bisa. Ada lagi? Kalau ini Pak, yang non-gradable itu absolute, yang gradable itu non-absolute. Non-absolute. Oke, dilihat dari ininya ya, maknanya. Nah, ada lagi? Nah, oke, tadi definisi absolute dan non-absolute. Ini saya bantu dengan questions of degree. Nah, degree. Jadi untuk menguji apakah si kata sifat itu gradable atau non-gradable, untuk mengujinya pakailah adverb of degree di sini, degree. Misalnya very lah, very, very. Bisa kita bilang very hot, very cold, very small, very big. Nah, kalau bisa berarti dia gradable. Kalau tidak bisa berarti dia non-gradable. Very dead, very alive, very asleep, very awake. Nggak bisa itu. Nah, berarti dia adalah
non-gradable gitu ya. Kalau secara definisi memang betul, dia absolute, not absolute, tidak pasti, ada tengah-tengahnya tadi, betul, ada medium gitu kan, ada small, ada agak kecil, ada kecil banget, ada sedikit besar, ada besar banget, ada lumayan besar, dan lain sebagainya. Itu dia not absolute sifatnya. Kalau ini emang bisa agak mati, sedikit mati, sangat mati, kan nggak bisa itu. Makanya dia non-gradable jenisnya. Gitu. Oke, itu antonimi. Oke, yang mana yang gradable, yang mana yang non-gradable di sini? Happy, sad, gradable, sad, non-gradable, match, single, match, single, non-gradable, Oke, good. present and absent. Good. Begitu juga yang ini. Very present nggak bisa, very absent nggak bisa. Kalau itu bisa. Just absent. Good. Kemudian hiponim. Nah, hiponim itu dari bagian umum ke yang khusus nanti. Contohnya, word khusus meaning specific semua dari yang umum ke khusus. Misalnya gini nih hiponim ini. Sorry. Living thing, makhluk hidup. Ada makhluk hidup, ada tanaman ya. Misalnya ada animal. Nah, creature itu terdiri lagi, ada animal, ada insect. Berarti ini hiponim nih. Animal itu hiponim dari creature, gitu cara bacanya lah. Creature itu hiponim dari living thing. Dari yang umum dulu ke yang khusus. Dog itu adalah hiponim dari animal. Horse hiponim dari animal. Snake juga hiponim dari animal. Jenis dog misalnya ada poodle, ada jenis snake, ada cobra, ada apa dan sebagainya. Insect itu adalah hiponim dari creature. Ant adalah hiponim dari insect. Ada ant, ada cockroach dan sebagainya. Jadi dari yang umum ke yang khusus, itulah hiponim. Kemudian prototypes nanti kita bahas. Ini juga sama mengenai semantik. Prototypes itu adalah bentuk umum dari sesuatu. Misalnya ketika saya bilang burung, di benak kalian apa? Bentuknya seperti apa? Itulah prototype. Bentuk dasarnya, characteristic instance. Ketika saya bilang rumah, di kepala teman-teman rumahnya seperti apa? Pasti rumahnya yang atapnya begini kan? Nah, segitiga gitu. Bisa juga orang lain di daerah lain ketika bilang rumah, misalnya di daerah Arab sana, ketika bilang rumah, di benak mereka mungkin, oh rumah itu ya tidak seperti orang Indonesia bayangkan. Oh berarti prototipe rumah di Arab Saudi sana, Timur Tengah sana, yang dilihat dari bentuk rumahnya tuh beda dengan yang di Indonesia. Rumah misalnya di Inggris, di Kanada, di mana? Nah, mungkin di benak mereka rumah yang ada chimney-nya, ada serobong asapnya. Nah, baru itu dikatakan rumah, misalkan. Karena tiap daerah beda-beda. Konsep dasarnya, gitu, prototype itu. Makanya prototype di sini kadang-kadang diasosiasikan dengan ras juga. Misalnya ketika bilang orang Sunda, ada prototipenya seperti ini. Orang misalnya Jawa, prototipenya seperti ini. Orang Medan misalnya prototipenya, nah itu ada hubungan prototype. Jadi characteristic instance. Seperti apa characteristic instance-nya. Furniture, yang ketika bilang kata furniture, di benak saya misalnya lemari, kursi, meja, gitu. Itu untuk mewakili bentuk dasar furniture tersebut. Pakaian, bentuk dasarnya ya lebih ke kaos atau kemeja, bukan ke sepatu kan, itu bukan. Jadi sepatu ini bukan merupakan prototype daripada clothing yang kebanyakan orang pikirkan kan. Clothing, oke.
shirt jadinya. Homonim, homofon. Homon itu sama, nim itu makna. Kalau fon bunyi. Nah, bedanya kalau homonim dia memiliki makna yang berbeda, sangat jauh maknanya. Ada makna bank, ada yang pertama bermakna financial. Wah, apa itu? Oh, ada bermakna financial institutions dan ada makna yang jauh tuh of river. Bat ada makna flying creature. Kelelawar ada makna bat yang buat dipakai pingpong itu tuh, tenis meja, used in sports. Ada makna race, balapan, ada makna ras, etnis. Nah, itu maknanya lebih dari satu, tapi dia maknanya nggak nyambung dari satu dengan yang lainnya, jauh gitu. Kalau homofon gampang lah. Homofon itu fon itu kan bunyinya sama tapi maknanya beda. Cu, ya. Flower, meat, right. Nah, sama itu homofon tapi maknanya beda. Kemudian polisemi. Polisemi juga sama, satu kata tapi maknanya beda. Nah, tapi perbedaan makna tersebut tidak jauh berbeda. Ada hubungannya. Dari bright itu kan ada yang bersinar, intelligent. Yang namanya orang intelijen itu pasti bersinar. Jadi ada kaitan maknanya. Head misalnya ada bagian kepala, organ tubuh kita adanya di atas. Kalau yang ini head adalah pimpinan atau ketua. Sama-sama memiliki hubungan makna berada di atas gitu. Foot itu merupakan bagian dari tubuh yang posisinya ada di bawah. Ketika kita bilang kaki gunung atau kaki kursi atau kaki meja, itu pasti posisinya juga sama, ada hubungan makna ada di bawah. Run, bergerak. Run itu lari, bisa juga the water runs, ada pergerakan, air itu mengalir gitu, dengan deras. Jadi itulah bedanya polisemi dan homonimi. Kalau homonimi walaupun dia satu kata, maknanya jauh. Yang pertama tempat menyimpan uang, yang kedua walungan, pinggir sungai kan jauh itu. Bat yang pertama kelelawar, ini bat buat pingpong kan jauh. Kalau polisemi memang maknanya lebih dari satu juga, tapi dia dari makna signing ke intelligent itu ada hubungan. Dari makna head ke kepala tubuh kita dengan kepala di suatu organisasi sama-sama posisinya ada di atas. Foot, kaki gunung, kaki meja, kaki kursi, nah itu ada di bawah, ada hubungan maknanya. Paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Sip. Lanjut ke metonimi. Metonimi itu sesuatu menyebutkan wadah untuk isi, misalnya gini. Lu mabuk berapa botol? Gua minum 3 botol misalnya. Bukan berarti botolnya yang dimakan, tapi isinya. Seperti tadi juga sama. Bang beli 3 galon aqua misalnya. Nah, bukan berarti galonnya yang dikasih, tapi menyebutkan kontainer untuk membeli isi. Nggak perlu kita sempurna bilang, Bang, maksud kedatangan saya ke sini untuk membeli isi air aqua yang berkemasan galon. Itu kepanjangan ada tukang warung. Gelo sudah itu belanja. Kemudian the White House announced, bukan berarti si rumahnya, bukan berarti White House-nya, bukan.
Macet ya? Kayaknya habis deh waktunya, udah 2 menit lagi juga. Wario. Wario. Yuk keluar ngantuk. Udah pada panas HP-nya, sumpah panas. Nanti bapaknya masuk udah, lagi gak? Iya. Nggak tahu, makanya Jangan lagi. di grup aja. Di grup ya, bareng-bareng. Ih, orang bentar lagi kok 2 menit lagi. Ya udah sih Nui. Iya, maksudnya kan di chat aja dulu di Takut grup, bapaknya masuk lagi tau. Udah bakal aku kan ingat